untuk mau mempersembahkan hidup kami seutuh-utuhnya bagi Tuhan. Pimpinlah kami yang lemah Tuhan, dan biarlah ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh menikmatinya dengan sukacita. Pimpin setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengarkan, Tuhan yang beranugerah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Juga saya ingin menyapa saudara yang ada di rumah masing-masing yang sampai hari ini belum dapat beribadah bersama-sama dengan kita. Saudara, memang pandemi ini menjadi satu misteri di dalam kehidupan kita. Kapan akan berakhir tidak ada yang tahu, tetapi kita tetap harus melayani Tuhan, kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara, dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Saudara, kitab Filipi pasal ketiga ayat 1b sampai ayat yang ke-11 akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Kita mau belajar satu tema, kebanggaan hidup orang percaya yang sesungguhnya. Filipi pasal 3 ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku terlebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara, kita membaca sampai di sini bagian ini. Saudara, pasal ketiga dari kitab Filipi ini, Paulus itu memulai sesuatu pembahasan yang baru. Di pasal yang kedua, kalau saudara pernah membaca kitab ini, di situ Paulus membereskan konflik secara internal. Ada dua tokoh wanita di gereja Filipi yang berkonflik satu dengan yang lain. Dan Paulus mendamaikan itu, memakai Kristus sebagai contoh, bahwa Dia adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dan sebagainya. Maka pasal ketiga ini, saudara, Paulus memulai satu topik yang baru di dalam surat Filipi ini. Dan apa yang terjadi di dalam pasal ketiga ini berbeda dengan pasal yang kedua. Saudara, kalau pasal kedua itu Paulus mengingatkan akan bahaya dari dalam gereja, yaitu perpecahan di dalam gereja karena sesuatu kesombongan. Di dalam pasal ketiga ini Paulus mengingatkan bahaya dari luar. Jadi kalau pasal kedua bahaya dari dalam, konflik internal, maka pasal ketiga ini adalah bahaya secara eksternal. Saudara, bahaya eksternalnya apa? Di dalam pasal ketiga, saudara, Paulus itu berbicara panjang lebar tentang munculnya guru-guru palsu Yudaisme, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Judaizer, ya, guru-guru palsu Yudaisme. Nah, saudara, pasal ketiga ini adalah cara Paulus mengingatkan jemaat di Filipi
Bagaimana agar mereka tidak jatuh ke dalam pengajaran dan pemikiran Yudaisme. Nah, sebelum saya menjelaskan saudara, siapakah guru-guru palsu yang dimaksudkan oleh Paulus ini? Saudara-saudara, guru-guru palsu ini atau guru-guru Yudaisme ini adalah orang-orang Yahudi yang melawan iman kekristenan dengan cara menekankan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Poinnya di sana, saudara. Jadi mereka ini musuh gereja, bukan menganiaya, bukan membunuh jemaat, bukan bakari gereja, bukan, saudara. Mereka bermain dengan cara yang halus. Kamu mau percaya Yesus, silakan. Kamu mau terima dia sebagai juru selamat, silakan. Tapi ingat, kamu orang Yahudi. Jangan tinggalkan hukum Taurat. Itu warisan leluhur kita. Itu pemberian dari Allah, maka Yesus Kristus tidak cukup. Kamu harus menambahkan syariat-syariat dari Taurat. Kamu harus melakukan tuntutan-tuntutan dari Taurat kalau engkau ingin diselamatkan. Apa yang diajarkan oleh Paulus, mengajarkan engkau percaya hanya kepada Yesus Kristus, itu tidak cukup. Saudara-saudara, itulah esensi dari ajaran Yudaisme. Jadi saudara sekalian, Yudaisme ini adalah salah satu musuh besar Rasul Paulus. Dari dalam kitab Perjanjian Baru sendiri, paling tidak kita menemukan ada kitab Roma, kitab Galatia, itu semua berbicara tentang hal yang sama. Termasuk di dalam sebagian dari kitab Filipi ini, Paulus kembali berhadapan dengan Yudaisme. Jadi saudara, kalau kita mencoba membayangkan keadaan gereja mula-mula yang mulai baru berdiri setelah Yesus mati dan bangkit, salah satu musuh terbesar di dalam gereja mula-mula itu adalah ajaran Yudaisme yang sangat menekankan kepada hukum Taurat dan khususnya sunat, itu terus membayangi kehidupan gereja mula-mula. Jadi saudara, siapakah guru-guru palsu yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam berbagai suratnya ini? Dan kemungkinan saudara, mereka adalah orang-orang yang menentang keputusan dari sidang di Yerusalem, Kisah Rasul pasal ke-15. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal ke-15, itulah pertama kali para rasul itu berkumpul, bersinode, berkongres untuk menentukan satu dilema besar di dalam masa itu, yaitu adalah kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan, baik dia orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, apakah orang-orang seperti ini tetap perlu disunat? Kalau orang Yahudi memang sudah disunat, saudara, dari kecil. Tetapi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Gentile seperti kita, pada waktu mereka bertobat terima Tuhan Yesus, apakah mereka masih perlu disunat seperti kita orang Yahudi? Apakah sunat masih diperlukan sebagai bagian dari iman Kristen dan jalan keselamatan? Saudara, itulah inti dari sidang di Kisah Rasul pasal ke-15. Dan menghasilkan satu keputusan, para rasul sepakat sunat tidak lagi diperlukan. Orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat ketika mereka bertobat terima Tuhan Yesus, mereka tidak perlu melakukan tuntutan hukum Taurat di dalam hal ceremonial law, termasuk adalah sunat, makanan haram dan halal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, kemungkinan guru-guru palsu inilah yang menolak daripada hasil sidang gereja di Yerusalem. Mereka masuk ke gereja-gereja, mereka bergerilya ke gereja-gereja untuk merusak iman Kristen yang sejati. Saudara, inilah latar belakangnya, saudara. Kenapa Paulus di dalam Filipi pasal ketiga ini berbicara tentang sesuatu tentang dirinya? Karena dia sendiri juga adalah bagian dari Yudaisme pada masa lalunya. Maka pasal ketiga dari kitab Filipi ini menurut saya adalah satu cara Paulus berapologetika yang unik. Apologetika itu adalah kita menjawab tantangan daripada orang yang melawan kekristenan. Saudara, Paulus menyatakan hal yang unik di dalam pasal
ketiga, ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Pertama, saudara lihat Paulus menelanjangi bahaya dan kepalsuan di dalam diri mereka, guru-guru palsu ini. Ya saudara, di dalam ayat kedua sampai ayat ketiga, Paulus memberikan 3 sebutan kepada guru-guru palsu ini. Pertama, anjing-anjing. Kedua, pekerja-pekerja jahat. Ketiga, penyunat-penyunat palsu. Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita mungkin bisa terheran-heran. Kok Paulus ini bisa berkata secara kasar menurut etika manusia? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Saudara-saudara pernah mengatai orang anjing? Mungkin tidak pernah ya, Paulus pernah loh saudara. Berarti kita lebih sopan dari Paulus, kita lebih mendingan dari Paulus. Tidak saudara. Saudara, ada alasan penting mengapa Paulus mengatakan mereka ada disebut dengan anjing saudara. Istilah anjing di dalam konteks orang Yahudi pada masa itu, ini adalah satu sebutan yang diberikan oleh orang Yahudi kepada orang non-Yahudi. Saudara, orang Yahudi itu begitu bangga, seperti tema kita hari ini, begitu bangga dengan status dan etnis mereka sebagai orang Yahudi, umat pilihan Allah. Sehingga mereka itu memandang rendah orang-orang di luar etnis mereka. Dan salah satu sebutan yang mereka sering pakai adalah menyebut orang-orang non-Yahudi itu dengan sebutan anjing. Bayangkan saudara. Kalau zaman sekarang ini ada satu sebutan yang sangat kita tidak familiar mendengarnya. Ketika orang yang tidak seiman disebut dengan istilah kafir-kafir dan sebagainya. Inilah konteks di dalam zaman itu saudara. Maka ketika Paulus itu berkata, mereka adalah anjing-anjing. Paulus itu sedang membalikkan situasi yang sedang terjadi. Sebenarnya yang anjing itu bukan mereka, kamu loh yang anjing. Kamu yang menganggap mereka anjing, justru kamulah yang rendah, hidupmu seperti anjing. Saudara, istilah anjing ini bisa bermacam-macam saudara. Ada anjing yang dipelihara mahal, masuk ke salon, samponya khusus dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus ini bukan seperti itu. Paulus menganalogikan mereka ini seperti anjing liar yang tidak bertuan, yang berkelana dari satu tempat ke tempat, mencari makan, mengorek-ngorek sampah dan sebagainya. Jadi Paulus ini sedang menganalogikan kehidupan guru-guru palsu ini yang bergerilya dari gereja ke gereja, ke sini ke sana, merusak iman Kristen. Itu mirip anjing di jalanan yang mengobrak-ngabrik tempat sampah mencari makan. Jadi saudara-saudara, Paulus di sini juga mengatakan di dalam poin ini, mereka bukan sekedar anjing-anjing, tapi mereka juga adalah pekerja-pekerja yang jahat. Mengapa jahat saudara? Karena mereka sedang memalsukan iman Kristen. Mereka sedang merusak iman Kristen yang sejati. Nampaknya mereka adalah guru-guru yang baik, yang mau mengajar jemaat, tetapi di balik ajaran mereka tentang hukum Taurat, mereka sebenarnya melakukan satu kejahatan, merusak iman Kristen yang sejati. Maka Paulus tidak sungkan-sungkan menyebut mereka dengan sebutan pekerja-pekerja yang jahat. Dan ketiga, Paulus memberikan sebutan kepada mereka penyunat-penyunat palsu. Saudara, di dalam bahasa aslinya sebenarnya tidak memakai kata sunat, tetapi memakai kata mutilator, pemotong, mutilator of the flesh. Mereka itu bukan sunat yang sesungguhnya. Mereka itu cuma memotong bagian tubuh tertentu dari manusia. Saudara-saudara, dengan kata lain, Paulus ini menolak apa yang mereka ajarkan. Maka dia mengatakan, kitalah orang yang bersunat sesungguhnya. Ini counter dari Rasul Paulus tentang definisi sunat. Bukan sunat jasmani, tetapi sunat rohani. Itu yang lebih penting daripada sunat secara jasmani. Saudara-saudara, Paulus mengkontraskan kehidupan jemaat di Filipi yang sudah percaya kepada Tuhan dengan mereka guru-guru palsu.
Kita orang yang bersunat, kitalah orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah di dalam roh, bukan dengan ritual-ritual dan syariat-syariat agama. Saudara, kekristenan dengan Yudaisme itu ada dua sistem yang akhirnya tidak bisa dipersatukan, saudara. Ini ada dua sistem yang kontradiktif. Satu mengajarkan keselamatan hanya karena iman di dalam Kristus, tetapi Yudaisme itu mengajarkan kita diselamatkan melalui taat melakukan tuntutan hukum Taurat. Maka Paulus di dalam bagian ini mengatakan, kita tidak pernah bermegah dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Saudara, apa hal-hal yang lahiriah itu? Yaitu semua tuntutan agama di dalam Yudaisme. Baik sunat, baik melakukan korban ini, korban itu, dan hal-hal hukum-hukum makanan haram dan halal dan semuanya. Jadi saudara lihat di dalam bagian ini loh saudara, Paulus itu mengatakan satu kalimat yang terkenal sekali, yaitu dia berkata, kalau ada orang yang boleh bangga dengan hal-hal lahiriah di dalam hidupnya karena hukum Taurat, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan aku di dalam ketaatan kepada hukum Taurat. Maka saudara lihat pasal 4 sampai pasal 6, inilah satu-satunya bagian di dalam perjanjian baru, satu-satunya bagian di dalam surat Paulus, di mana Paulus itu dengan jelas dan begitu detail menceritakan tentang identitas dirinya, dia menceritakan tentang kebanggaan hidupnya pada masa lalunya. Saudara-saudara, ada 7 hal yang dia banggakan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dan 7 hal yang dia banggakan ini saudara, sebagai counter terhadap Yudaisme yang sedang dia lawan. Kamu bangga kan dengan hukum Tauratmu? Coba bandingkan dengan saya. Kamu dan saya lebih hebat mana? Kira-kira seperti itu. Ini Paulus sedang menantang. Dan dia memberikan 4 hal yang dia miliki dari sejak kelahirannya. Dan 3 hal yang merupakan pilihan hidupnya sendiri. Dan ini kita akan pelajari pada pagi ini. Saudara, dia mengatakan, aku disunat hari yang ke-8. Ini menunjukkan saudara, Paulus adalah orang Yahudi sejati. Dia bukan orang proselyte. Proselyte itu adalah orang non-Yahudi yang akhirnya bertobat jadi orang Yahudi, kemudian dia disunat. Tidak, saya disunat hari ke-8, bukan disunat dewasa. Berarti saya adalah orang Yahudi sejati, bukan keturunan Ismail yang disunat pada usia 13 tahun. Ini satu statement saudara untuk menunjukkan siapa dirinya sendiri. Perhatikan, dari bangsa Israel. Saya orang Yahudi, disunat hari ke-8, saya adalah dari bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Berarti ketika dia mengatakan saya dari bangsa Israel, dia merasa berhak untuk mendapatkan semua berkat dari Allah di dalam hidupnya sebagai umat pilihan Allah. Dan berikutnya yang tidak kalah penting, Paulus mengatakan dari mana dia berasal, suku Benyamin. Saudara, untuk apa Paulus ngomong ini? Disunat hari ke-8, aku orang Israel dari suku Benyamin. Kita tahu bangsa Israel ada 12 suku, maka Paulus perlu menyebut suku yang dia dari mana berasal, suku Benyamin. Saudara, siapa Benyamin ini? Dan untuk apa Paulus ngomong bagian ini, saudara? Dia ingin mengatakan, Benyamin adalah anak yang istimewa bagi Yakub. Satu-satunya anak Yakub yang lahir di tanah perjanjian. Benyamin adalah anak dari istri kesayangan Yakub, Rahel, bersama dengan Yusuf. Berarti ini dia dilahirkan dari garis keturunan dari istri yang paling dicintai oleh Yakub. Dari suku Benyamin mengingatkan, kamu jangan macam-macam loh. Yang bukan suku Benyamin, sukuku Benyamin, raja pertama orang Israel, Saul adalah orang Benyamin. Dan dia namanya juga sama sebelum bertobat, Saulus, yang artinya juga Saul, dari suku Benyamin. Bukan itu saja saudara, Benyamin adalah suku yang tetap setia kepada Daud
pada waktu kerajaan itu split menjadi utara dan selatan, suku Benyamin tetap setia kepada Yehuda, mendukung Yehuda. Ini tidak main-main, dan saudara, suku Benyamin itu adalah di mana Mordekai, penyelamat daripada bangsa Israel dari kepunahan, juga orang Benyamin. Kalau tidak ada Mordekai yang mengajak Ester untuk melindungi bangsa Israel mungkin hari itu sudah punah, saudara. Mordekai adalah orang Benyamin. Jadi saudara, ketika Paulus mengatakan aku dari suku Benyamin, dia bukan sekedar ngomong asal usul sukunya, saudara. Dia ingin membanggakan sukunya. Ini loh sukuku. Dan dia mengatakan, aku orang Ibrani asli. Tidak ada darah campuran orang asing di dalam diriku. Dan Paulus sendiri mengatakan, dia lahir dari keluarga orang Farisi. Orang tuaku juga Farisi, sama seperti aku. Saudara, inilah Paulus sedang membanggakan identitasnya by birth, kelahirannya dia. Dia orang yang istimewa, dia orang pilihan Allah, bangsa Israel, dan 3 hal yang dia pilih di dalam hidupnya, dia juga banggakan. Pertama, dia mengatakan, tentang hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara, kalau mendengar nama Farisi ya, saudara mungkin orang yang jijik mendengar istilah ini. Ini ada satu sekte yang memusuhi Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus melayani? Di situ terus muncul orang Farisi dan ahli Taurat, ngikuti terus. Untuk apa? Mencari kesalahan Tuhan Yesus, untuk against terhadap Tuhan Yesus. Tapi di dalam bagian ini justru Paulus membanggakan dirinya, saudara. Aku ini orang Farisi. Tentang ketaatan kepada Taurat, tidak ada yang mengalahkan sekte Farisi. Saudara, Farisi ini sekte apa sebetulnya? Ini ada satu sekte yang muncul di dalam masa intertestamental, masa antara PL dan PB, ada jarak 400 tahun yang tidak dicatat di dalam Alkitab kita, saudara. Kitab Maleakhi terakhir, tiba-tiba muncul Yohanes Pembaptis. Dari PL ke PB ini ada jarak 400 tahun yang biasa disebut dengan Dark Ages, masa kegelapan. Di situ banyak terjadi perang dan sebagainya karena Palestina dijajah baik oleh Syria, oleh Romawi dan sebagainya. Nah, saudara, sekte Farisi ini ada satu sekte keagamaan yang muncul kira-kira 200 tahun sampai 300 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Jadi ini satu sekte yang sudah lama sekali, dan banyak pentafsir Alkitab mengatakan hal yang sama. Sekte Farisi ini muncul setelah pembuangan dari Babel. Jadi di dalam PL kita tahu bangsa Israel kan sering menyembah berhala, akhirnya Tuhan buang ke Babel, dihukum ke Babel 70 tahun lamanya. Nah, setelah masa Nehemia dan Esra, mereka akan kembali pulang ke tanah perjanjian. Setelah mereka pulang dari pembuangan itu, mereka kapok, saudara. Mereka sadar, kapok, bertobat, tidak mungkin dan tidak mau menyembah berhala lagi. Karena saking ekstrimnya mereka mau taat kepada Allah, itulah muncul sekte Farisi. Jadi ini sekte yang tidak main-main, saudara. Maka dikit-dikit kamu salah, dikit-dikit kamu berdosa. Ini kan terus mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan hari Sabat, dosa. Memetik bulir gandum hari Sabat, dosa. Dikit-dikit dosa, semua dosa kecuali aku tidak berdosa. Itu Farisi. Mas saudara, Paulus di dalam bagian ini sangat membanggakan akan kehidupannya sebagai seorang Farisi. Dan di dalam ketaatan kepada hukum Taurat, dia mengatakan, aku tidak bercacat. Luar biasa, saudara. Saudara, Paulus digembleng di dalam Farisiisme oleh seorang guru yang bernama Gamaliel. Orang top pengajar Farisi di dalam zamannya. Paulus menjadi anak didik Gamaliel. Dan ini menjadi satu kebanggaan dan kerinduan semua orang bisa menjadi murid seorang Gamaliel. Paulus mendapat kesempatan itu dan dia bangga sekali dengan Farisinya. Aku tidak bercacat. Hei kamu orang Yudaisme yang mengatakan kau taat kepada hukum Taurat, coba lawan saya. Ketat mana kamu dengan saya?
Dia berani mengatakan tentang ketaatan kepada hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini kalimat luar biasa, saudara, yang dikatakan oleh seorang Paulus. Dan dia bukan saja bangga dengan farisiismenya, bahkan dia bangga dengan dosa yang dia lakukan. Aku seorang penganiaya jemaat. Saudara, zaman itu orang Farisi tok itu tidak cukup, saudara. Farisi tok itu sudah hebat, tapi Paulus menambahi Farisi plus persecutor, penganiaya jemaat, itu nilainya double, so. Hebatnya double. Kamu Farisi tok toh, cuma taat kepada hukum Taurat tok toh. Aku taat hukum Taurat plus aku menganiaya jemaat. Wah, zaman itu, saudara, orang kalau bisa melakukan seperti Paulus, banyak tepuk tangan. Ini orang top, hebat ini. Ketaatannya kepada Allah luar biasa. Bukan cuma teori tok, tapi dipraktekkan dengan menganiaya orang yang tidak sepaham dengan dia. Saudara-saudara, inilah kebanggaan hidup Paulus pada masa lalunya. Apakah dia mengatakan ini di dalam Filipi pasal ketiga? Dia sedang membanggakan diri? Tidak, saudara. Dia justru sedang menunjukkan kejijikannya dengan hidupnya, saudara. Dia memakai ini untuk mengcounter guru-guru palsu Yudaisme yang membanggakan hukum Taurat. Paulus mengatakan, kamu tidak akan melebihi saya hebatnya tentang hukum Taurat. Tapi kalimat ini bukan untuk kebanggaan. Paulus sedang menunjukkan kebencian dirinya. Paulus sedang menunjukkan kejijikannya dengan masa lalunya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan, kenapa Paulus harus menyebut semuanya ini, saudara. Kebanggaan-kebanggaan masa lalu yang luar biasa, yang diidam-idamkan oleh orang Yahudi, justru dia sekarang merasa jijik dengan hidupnya. Apa yang terjadi dengan Paulus ini, saudara? Ini bisa terjadi kepada siapa saja. Kita bisa bangga dengan kehidupan kita, dengan apapun yang ada di dalam diri kita. Paulus di dalam konteks ini, pada masa lalunya dia bangga dengan etnisnya. Saya orang Yahudi asli, saya orang Ibrani, saya suku Benyamin. Paulus bangga dengan kehidupan agamanya yang dia miliki pada masa lalu. Tetapi dia mengatakan semua ini adalah kebanggaan lahiriah. Kebanggaan-kebanggaan yang bersifat jasmani di dalam Yudaisme yang dia miliki. Semua itu berkaitan dengan konsep keselamatan dan pembenaran diri. Saudara, orang Yahudi membanggakan semua yang mereka miliki seperti Paulus ini, saudara. Itu memiliki konteks di dalam arti keselamatan. Saya orang Yahudi, kalau saya bisa mentaati semua hukum Taurat, saya akan diselamatkan. Saya orang Yahudi, kalau bisa mentaati hukum Taurat, saya akan dibenarkan oleh Allah. Tidak lagi diperhitungkan dosa dan pelanggaran. Saudara-saudara, yang menariknya adalah dari mana dosa kebanggaan palsu ini muncul di dalam hidup kita. Saya merenungkan bagian ini dan ingin mencapai satu kesimpulan bahwa dosa-dosa kebanggaan yang palsu di dalam hidup kita ini sebenarnya berakar dari pemberontakan kepada Allah di dalam Taman Eden, saudara. Taman Eden merupakan contoh bagaimana manusia pertama kali memberontak kepada Allah. Di situ ada unsur untuk kebanggaan diri. Kalau saya bisa jadi Allah, kan enak. Kalau saya bisa jadi Allah, why not? Kalau saya jadi Allah, saya tidak butuh Allah lagi. Saudara, ini semua ada dosa pemberontakan kepada Allah. Dan itulah sebabnya, saudara, di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, saudara akan menemukan salah satu dosa yang dibenci oleh Allah selain berhala adalah dosa kesombongan diri. Dosa kebanggaan diri. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, lihat, kalimat-kalimat seperti ini, ayat-ayat seperti ini muncul berkali-kali di dalam Perjanjian Lama kita, saudara. Tuhan membenci orang yang membanggakan dirinya, apapun kebanggaan kita.
Dan dosa ini saudara, ada dosa yang sangat halus sekali. Ini bukan dosa merugikan orang lain. Ini bukan dosa membunuh, bukan dosa berzina, tidak menyakiti siapapun. Ini dosa yang begitu halus masuk di dalam kehidupan seseorang, baik secara pribadi maupun secara kolektif dan budaya kultural seperti bangsa Israel. Kita ingat saudara, di dalam perjanjian lama ada satu orang yang secara tidak sadar jatuh juga ke dalam dosa kebanggaan hidup yang palsu. Secara pribadi, orang itu adalah Daud. Setelah dia jadi raja, hidupnya sudah tenang. Dia mikir-mikir, menghitung-hitung, melihat-lihat pasukannya. Wah, kok hebat ya saya ini. Ternyata saya tidak buruk-buruk juga loh. Meskipun saya dikejar-kejar Saul mau dibunuh, tapi saya ini hebat loh, bisa lolos, jadi raja, punya istana hebat. Dan Tuhan marah dengan apa yang Daud perbuat. Kesombongan diri itu ada satu dosa yang bisa menyelinap di dalam diri pribadi maupun menjadi kebanggaan suatu etnis tertentu seperti orang Yahudi. Saudara, Paulus merupakan bagian dari Yudaisme di dalam hidupnya. Paulus dalam masa lalunya tidak ada bedanya dengan guru-guru palsu yang membangga-banggakan tentang hukum Taurat dan ketaatan mereka kepada Taurat. Jadi saudara-saudara, apa bahaya kebanggaan palsu ini? Paulus menceritakan ini bukan untuk menyombongkan diri. Paulus mengatakan ini justru dia sedang mengingatkan kepada guru-guru palsu sekaligus kepada jemaat di Filipi. Saudara, ada 3 bahaya besar saudara. Pertama, kebanggaan palsu ini akan menjebak kita merasa diri kita hebat, padahal sebenarnya kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Maka disebut dengan kebanggaan yang palsu. Saudara, pandemi ini menunjukkan dan membongkar satu hal di dalam hidup kita, saudara. Ternyata kita ini sebenarnya orang yang sangat lemah sekali. Apa yang kita bangga-banggakan dengan hidup kita sebagai manusia, teknologi canggih sudah ke bulan, kemana. Ketika virus ini datang di tengah-tengah kita, semua kolaps, semua hancur, semua berantakan. Apa yang kita banggakan? Sudah 2 tahun ini tidak ada yang bisa ngerem. Virus ini terus bermutasi terus, tidak ada yang bisa menahan. Apa yang kita banggakan? Saudara-saudara lihat, orang yang membanggakan diri seperti dia sedang menjebak kepada satu kesalahan. Dia merasa dirinya hebat, padahal sebenarnya dia bukan apa-apa. Ini bahaya luar biasa, saudara. Kebanggaan yang palsu, kedua, menjauhkan kita dari Allah. Kebanggaan yang palsu itu menutup tempat bagi Allah di dalam hidup kita. Saudara, siapapun yang membanggakan diri kita, apapun kebanggaan kita, yang kuat membanggakan fisiknya, yang ganteng membanggakan ketampanannya, yang cantik membanggakan kecantikannya, yang kaya membanggakan kekayaannya, yang pintar membanggakan kepintarannya. Semua bisa menjadi bahan kebanggaan bagi diri kita. Tapi saudara lihat, pada waktu seseorang membanggakan dirinya, dia sedang menutup pintu Allah, menutup dan membuang Allah dari hidupnya. Dengan kata lain, saya tidak butuh Tuhan kok. Saudara ingat di dalam PL, ada seorang yang begitu bangga dengan kekuatannya luar biasa, Samson. Dia pikir dia orang paling hebat, saudara, kuatnya luar biasa. Tapi justru menunjukkan, tatkala dia merasa bangga dengan kekuatannya, disitulah dia begitu lemah di hadapan Tuhan. Apa yang kita banggakan, kekayaan kita, kepandaian kita, semuanya itu tidak ada artinya apa-apa. Maka Tuhan mengatakan, aku membenci orang yang mengandalkan kekuatannya. Karena pada waktu orang itu membanggakan diri, sebenarnya dia sedang membuang Allah dari hidupnya. Dan ini adalah satu dosa yang terselubung. Maka ketiga bahaya dari kebanggaan palsu ini, itu membawa kita kepada pemberhalaan diri.
self-idolatry. Saudara, orang yang membanggakan diri ini tidak menyembah dewa, tidak menyembah patung, enggak. Dia sedang menyembah dirinya sendiri. Dia sedang memberhalakan dirinya sendiri. Dia merasa tidak butuh Tuhan. Saya orang kaya, saya tidak butuh Tuhan, saya orang kuat, saya tidak butuh Tuhan, saya orang pinter. Tidak, saudara. Inilah, saudara, bahaya kebanggaan palsu yang juga ada di dalam hidup Paulus sebelum dia bertemu dengan Yesus Kristus. Maka kalimat-kalimat 7 kebanggaan dari Paulus ini merupakan satu counter terhadap guru-guru palsu. Kamu merasa dirimu hebat ya dengan Taurat. Ayo tanding sama saya, hebat mana kamu dengan saya? Kira-kira seperti itu. Tapi saudara lihat ayat 7 dan 8, Paulus berubah. Semuanya, ayat 7, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, kata rugi ini muncul beberapa kali. Saudara. Ayat 8 juga, segala sesuatu sekarang kuanggap rugi. Dan Paulus mengatakan 2 kali rugi dengan 2 alasan yang sama. Mengapa semua itu sekarang kuanggap rugi? Saudara, kata rugi di sini di dalam bahasa Yunani itu artinya sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang hilang. Itu kan Paulus mengatakan semua karena Kristus. Karena Kristus, karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena itu, kata Paulus, aku melepas semuanya itu, membuangnya semua itu, dan menganggapnya sebagai sampah. Luar biasa ya. Ini pencapaian hidup Rasul Paulus, saudara. Orang Yahudi itu memimpi-mimpikan seperti Paulus. Tapi Paulus sekarang menganggap rugi. Dan aku menganggap itu sebagai sampah. Sampah di sini artinya bermacam-macam. Salah satu adalah kotoran. Siapa di sini di dalam pencapaian hidup membangga-banggakan diri bisa berubah total seperti Paulus kalau bukan karena anugerah Tuhan? Saudara, ini mengingatkan satu tokoh di dalam Alkitab yang juga mirip seperti Paulus, yaitu adalah Sakius. Sakius setelah berjumpa dengan Kristus, saudara, apa yang dia banggakan? Kekayaannya. Dia kembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang pernah dia peras. Ini preman zaman dulu. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, kebanggaannya hilang. Justru yang muncul, aku ini orang berdosa. Inilah arti daripada pertobatan yang sejati. Setiap orang berdosa yang berjumpa dengan Kristus sesungguh-sungguhnya, dia akan membuang semua kebanggaan-kebanggaan palsu dari dunia ini. Saudara, Surabaya pernah didatangi oleh John Sung minimal 2 kali. Sudah pernah dengan nama John Sung ya, yang disebut dengan obor Asia, obor Allah di Asia. Di dalam biografi John Sung, sebelum Indonesia merdeka, John Sung pernah datang ke Surabaya 2 kali, mengadakan KKR dan sebagainya. Nah, salah satu pianis yang diandalkan John Sung itu adalah mertuanya pendeta Stephen Tong. Karena John Sung itu tidak pintar menyanyi, nyanyinya nadanya naik turun tidak karu-karuan. Yang bisa mengiringi cuma mertuanya pendeta Stephen Tong, cepat berubah-berubah. Nah, saudara, John Sung merupakan cikal bakal gereja-gereja Chinese khususnya yang ada di Surabaya, termasuk gereja kita. Dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudara tahu riwayat hidup John Sung, seorang Tionghoa tahun 1940-an yang sekolah di Amerika, mendapat gelar PhD dalam bidang kimia. Tidak main-main, saudara. Zaman sekarang PhD itu keleleran di mana-mana. Zaman itu orang dapat PhD itu luar biasa, apalagi orang Asia. Bidangnya kimia. Dan di dalam perjalanan pulang dari Amerika ke Tiongkok, dia merasa mendapat panggilan dari Tuhan. Dan apa yang menjadi kebanggaan di dalam dirinya, akhirnya dia buang semua ke laut.
Piagam-piagam semua dibuang, kecuali di dalam satu hal, bukti kelulusan sertifikat untuk tunjukkan ke papanya, saya sudah selesai tugasku sekolah, sekarang mau jadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam hidup Rasul Paulus. Perjumpaannya dengan Kristus menjadi titik balik yang luar biasa di dalam diri Paulus. Yang dia banggakan di dalam hidup pada masa lampau, sekarang tidak ada artinya. Sekarang dianggap sebagai sampah. Mengapa demikian? Karena berjumpaan dengan Kristus menyadarkan Paulus satu hal. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan dia. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan dia dari dosa dan hukuman Allah. Maka saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 19 membalik seluruh hidup Rasul Paulus. Sekarang dia matanya celik. Maka ayat 9 Filipi pasal 3 ayat 9 mengatakan, dan aku berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku, dengan mentaati hukum Taurat. Lihat saudara, dia sekarang sudah sadar hukum Taurat tidak bisa membawa dia kepada hidup kekal. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan dia. Hukum Taurat tidak bisa memberikan pengampunan dosa. Dan kebenaran yang sekarang kau miliki di dalam Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Sekarang dia mengerti konsep anugerah. Di dalam hukum Taurat tidak ada anugerah, saudara. Semua karena saya taat, saya setia, saya patuh kepada hukum Taurat, maka saya diselamatkan. Paulus sekarang terbalik, tidak. Saya di dalam Kristus bukan karena saya taat kepada hukum Taurat, tetapi karena anugerah itu diberikan kepadaku. Saudara sekalian, inilah Paulus. Maka saudara lihat, sekarang kebanggaannya berubah. Dia bukan lagi bangga dengan farisinya, dia bukan bangga dengan Tauratnya, dia bukan bangga dengan etnisnya. Sekarang yang dia banggakan apa? Yang ku cari adalah aku ingin mengenal dia. Ini kebanggaan yang baru. To know him, mengenal dia. Yang ku inginkan adalah mengalami kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki adalah aku mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Ini kebanggaan Paulus yang baru. Aneh ya. Dulu dia menghindari semua ini. Dulu dia menganiaya jemaat Tuhan. Sekarang di dalam Tuhan dia celik matanya. Yang dia banggakan semua tidak lebih dari sampah, tidak ada nilainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bahkan mengatakan, saya ingin menjadi serupa dengan dia di dalam kematian, supaya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus sekarang berubah, membuang kebanggaan hidupnya yang penuh dengan kesia-siaan. Saudara, apa arti perjumpaan Paulus dengan Kristus? Kalau saudara membaca kehidupan Rasul Paulus, banyak orang salah mengerti, saudara. Khususnya dari orang-orang yang menyerang kekristenan. Kekristenan itu didirikan bukan oleh Tuhan Yesus. Kekristenan itu didirikan oleh Paulus. Ini serangan dari agama lain. Selalu berpikir Paulus adalah pendiri kekristenan. Ngawur. Orang tidak ngerti iman Kristen. Kalau baca Alkitab baik-baik, seluruh pemikiran Paulus dipengaruhi oleh Tuhan Yesus. Maka termasuk di dalam nilai-nilai kebanggaannya, Paulus meneladani Yesus Kristus. Saudara, apa yang dibanggakan oleh Tuhan Yesus? Yang terus diulang dari Tuhan Yesus, kebanggaannya adalah, aku taat kepada Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak-Nya. Ini terus jadi kebanggaan Kristus. Maka saya percaya saudara, perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus itu merubah seluruh konsep kebanggaan dari hal-hal yang sementara menjadi hal-hal yang kekal, dari hal-hal duniawi menjadi hal-hal rohani. Jadi saudara lihat bagaimana Paulus berubah total di dalam hidupnya, dari kebanggaan yang sia-sia sekarang di dalam kebanggaan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Filipi pasal 3 ini menjadi satu peringatan bagi setiap kita, saudara. Maka hari ini saya bertanya, apa yang jadi kebanggaanmu di dalam hidupmu?
Apakah engkau membanggakan uangmu, hartamu, kepandaianmu, kecantikanmu, kegantenganmu, kekuatanmu? Suatu saat semua itu akan hilang dari kita. Di dunia ini tidak ada yang abadi, saudara. Pandemi ini sekali lagi membuktikan yang kaya bisa tiba-tiba miskin, yang sehat bisa tiba-tiba sakit lalu mati. Tak ada yang abadi di dalam dunia ini. Maka celakalah kita kalau kita meletakkan kebanggaan kita hanya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah dan jasmania. Celakalah kita kalau kita menjadi orang yang bodoh seperti Paulus di dalam masa lalunya. Beberapa bulan ini, saudara, di negara kita heboh dengan satu istilah. Tak tahu penciptanya siapa. Istilah itu adalah crazy rich. Saudara lihat di televisi, di YouTube, di mana-mana, beberapa pemuda-pemuda umurnya belum sampai 30 sudah memamerkan kebanggaan hidup dengan harta melimpah. Tidak bisa tidur jam 3 pagi beli mobil 1,5 M. Pamerkan sepeda balap 160 juta, sepatu 150 juta. Saya lihat ini sepatu model apa ini 150 juta. Pamerkan semua kekayaan. Itulah kebanggaan palsu. Dan hari ini kita mau lihat mereka sedang menuju kepada kesia-siaan hidup. Saudara-saudara, dunia selalu menjebak kita, menggeret kita, membawa kita supaya kita membangga-banggakan kebanggaan-kebanggaan lahiriah yang tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Maka pertanyaan kita, mungkinkah orang percaya bisa jatuh kepada dosa ini? Sangat mungkin. Mungkinkah anak Tuhan bisa jatuh kepada kebanggaan-kebanggaan palsu di dalam hidupnya? Sangat mungkin. Saudara-saudara, saya ingin membagikan satu hal yang dikatakan oleh Jeremiah Burroughs di dalam bukunya Treatise on Earthly Mindedness. Jeremiah Burroughs adalah seorang Puritan dan dia menuliskan buku yang singkat ini, tulisan singkat tentang earthly minded, orang yang pikirannya terus kepada hal-hal duniawi. Dia memberikan 7 alasan, tapi saya akan membagikan 4 hal saja yang menjadi peringatan bagi kita. Mengapa kita suka dengan hal-hal duniawi? Mengapa kita bisa jatuh dengan kebanggaan-kebanggaan lahiriah yang palsu? Dia mengatakan yang pertama, karena hal-hal lahiriah itu lebih nyata daripada hal-hal rohani bagi kita. Hal-hal rohani tidak kelihatan, saudara. Tapi kalau sudah pakai jam, pakai sepatu mewah semua, naik mobil mewah, dilihat orang. Wah, ini orang sukses, saudara bangga. Wah, ini orang kaya, saudara senang. Inilah hal pertama, karena kebanggaan lahiriah selalu mudah dilihat oleh mata kita. Kedua, dia mengatakan, karena kita menilai ini adalah satu kebutuhan hidup bagi kita. Kita tidak sadar Tuhan Yesus ngomong manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman Allah. Tapi kita selalu berpikir dibalik, manusia hidup bukan firman tok, tapi juga perlu kebanggaan diri dan harta benda yang berlimpah-limpah. Maka kita menilai ini adalah satu kebutuhan bagi saya. Saya butuh loh kebanggaan seperti ini, supaya saya dilihat dan dipandang orang. Jeremiah Burroughs mengingatkan, ini satu kesalahan. Yang ketiga dia mengatakan, mengapa kita bisa jatuh kepada kebanggaan palsu? Karena hal-hal lahiriah ini sangat menarik hati kita, termasuk orang percaya. Saudara lihat tetanggamu, waduh hidupnya kok lain ya sama saya, saudara mulai tergoda. Dia kok sukses, saya kok tidak sukses. Dia kaya, kok saya biasa-biasa saja. Lalu saudara mau tertarik dan mengejar hal-hal kebanggaan duniawi. Saya mau jadi seperti dia. Saudara-saudara, banyak orang Kristen sekarang mengidolakan orang-orang dunia sebagai panutan. Siapa yang diidolakan? Bill Gates. Siapa yang diidolakan? Jack Ma. Siapa yang diidolakan? Orang kaya ini, Elon Musk dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada satupun yang mengidolakan tokoh rohani di dalam hidupnya. Celaka besar, saudara. Karena ini begitu menarik hati kita, maka kebanggaan-kebanggaan palsu ini bisa
menggerogoti iman kita. Keempat, Jeremiah Burrow mengatakan, kenapa banyak orang jatuh kepada kebanggaan palsu? Karena orang-orang seperti ini, ya taunya memang seperti itu tok. Ada orang-orang tertentu di dalam hidupnya yang orientasinya cuma hal-hal lahiriah. Orang-orang tertentu yang hidupnya berorientasi kepada hal-hal jasmani dan tidak pernah memikirkan hal-hal rohani di dalam hidupnya. Maka sepanjang hidup orang seperti ini akan terus mengejar, terus mencari kebanggaan-kebanggaan palsu di dalam hidupnya. Saudara-saudara, jangan anggap kita jadi orang yang kebal dari semua potensi ini. Tidak, saudara. Kita orang yang lemah, kita orang yang berdosa, kita bisa jatuh kepada hal-hal seperti ini. Maka dia terakhir mengatakan, memberikan beberapa nasihat kepada kita. Dia pertama mengatakan, hati-hatilah dengan pikiranmu. Hati-hatilah dengan hatimu. Dan jangan membiarkan pikiranmu itu menuntun engkau kepada hal-hal lahiriah yang membawa kita kepada kebanggaan palsu. Hati-hati dengan pikiran kita, saudara. Karena segala sesuatu itu muncul dari hati dan pikiran kita. Kemana dia membawa kita, kita akan jadi seperti itu. Jeremiah Burrow mengingatkan, kalau engkau mau terhindar dari kebanggaan palsu, berendah hatilah terhadap teguran Allah di dalam hidup kita. Mungkin ada satu peristiwa menegur kita, mungkin ada orang sahabat kita atau siapapun mengingatkan kita, kita harus belajar menjadi orang yang humble terhadap teguran Allah, supaya kita tidak terseret kepada hal-hal yang berbau kebanggaan yang palsu. Ketiga, Jeremiah Burrow memberikan nasihat, jadikan orang-orang the saints, orang-orang kudus pada masa lampau, menjadi teladan di dalam hidupmu. Ini yang tadi saya singgung. Sekarang berapa banyak orang Kristen yang masih menjadikan orang-orang kudus kepunyaan Allah sepanjang zaman menjadi teladan di dalam hidup kita? Nyaris tidak ada, saudara. GKI Gracia ini satu gereja yang unik ya, ada banyak gambar-gambar tokoh-tokoh reformator. Tapi saudara pernah tidak mempelajari hidup mereka? Mengenal perjuangan mereka? Mengetahui relasi mereka dengan Tuhan seperti apa? Kalau sudah mempelajari hidup mereka satu persatu, mau John Calvin, Jonathan Edwards, Martin Luther, saudara akan terkagum-kagum dengan hidup mereka. Kok ada orang seperti ini yang mendedikasikan hidupnya, bahkan nyawanya sendiri demi untuk Injil. Siapa pemuda sekarang yang masih mengidolakan tokoh-tokoh yang hebat seperti ini? Spiritual giants, raksasa rohani, nyaris tidak ada. Yang diidolakan BTS lah, inilah apa, semua tidak karu-karuan. Itulah sebabnya kita terus mengulang kesalahan yang sama, jatuh kepada kebanggaan-kebanggaan yang palsu. Saudara-saudara, Tuhan menyediakan ratusan bahkan ribuan tokoh-tokoh rohani yang boleh jadi teladan di dalam hidup kita. Ini ingat pesan dari Jeremiah Burrow. Dan dia keempat, above of all, di antara semua yang paling penting, supaya engkau tidak jatuh kepada kebanggaan palsu, jadikan Kristus pusat meditasi di dalam hidupmu. Saudara, Kristus harus jadi pusat dalam hidup orang percaya. Seperti Paulus, jadikan Kristus adalah pusat, baru dia menganggap semua itu sampah. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh bekerja, tidak. Saya tidak juga mengajarkan saudara tidak boleh punya tabungan, bukan. Tapi jangan jadikan itu semua kebanggaan di dalam hidupmu. Karena semua itu adalah hal yang sementara, hal yang sia-sia, dan hal yang tidak memiliki nilai kekekalan. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi orang yang membanggakan kelahiran atau hal-hal lahiriah kita, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita. Dialah kebanggaan kita. Ini yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal ketiga. Yang ku kehendaki mengenal Dia, yang ku kehendaki menderita bersama dengan Dia,
yang ku kehendaki mengalami kuasa kebangkitannya. Kristus, 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 semua di dalam hidup Paulus sekarang adalah Kristus. Galatia 2:20 mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biarlah firman Tuhan hari ini saudara mengingatkan kepada kita sekali lagi, di tengah-tengah kesementaraan hidup dalam dunia ini, carilah kebanggaan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Kebanggaan yang kekal, kebanggaan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dirusak oleh apapun. Dan itu kembali di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, biarlah ini boleh jadi berkat bagi hidup kita, supaya kita tetap tidak tergoncangkan di tengah-tengah kehidupan dunia yang terus berubah ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan.